Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammadul Iskandar dari SD 19A3, Program Studi PGSD Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Baik, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun sebelum kepada pembahasan, alangkah lebih baiknya subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya. Di awal abad ke-20 hingga saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa kita singkat dengan iptek sangat pesat sekali. Banyak penemuan-penemuan baru yang mempermudah manusia dalam melakukan banyak hal, seperti komunikasi, transportasi, informasi, produksi, dan lain sebagainya yang bisa didapatkan secara instan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi pada akhir-akhir ini disebabkan oleh keinginan manusia untuk terus melakukan pembaharuan melalui penelitian dan pengembangan teknologi modern yang sangat berbeda dengan zaman dahulu. Pada zaman dahulu, manusia belum mengenal pesawat, belum mengenal mobil, apalagi smartphone. Namun, semua alat modern yang kita gunakan saat ini berawal dari teori dasar yang sudah ada pada peradaban terdahulu. Manusia saat ini hanya melakukan pengembangan saja dari teori-teori terlebih dahulu. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Bahkan, sebagian ilmuwan ketika mengembangkan suatu teori itu terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. Sebenarnya, banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang iptek. Namun, pada video kali ini, saya hanya sedikit saja menerangkan tentang ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan atau yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, surat yang pertama yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu pada Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang kurang lebihnya artinya seperti ini, teman-teman. Belajarlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha menciptakan segalanya. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Belajarlah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari Quran surat Al-Alaq ini sudah bisa kita simpulkan bahwasannya kita manusia, hal yang pertama kali kita harus tunaikan ataupun kerjakan adalah belajar. Ingat teman-teman, belajar. Karena apa? Belajar ini itu tidak ada waktunya, tidak ada batasan waktunya. Sejak dari kita dalam buayan sampai kita ke liang lahat, itu wajib yang namanya belajar. Artinya, dengan belajar ini kita mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teori-teori ataupun inspirasi daripada ilmuwan itu belajar ataupun dalam pengembangan ilmu pengetahuannya itu terinspirasi dari Quran surat Al-Alaq, yang mana Quran surat Al-Alaq ini merupakan wahyu pertama Rasulullah SAW yang diterima pada saat beliau berkholwat di Gua Hiro. Artinya untuk membangun tatanan negara supaya negara itu maju harus dilihat ataupun dibangun dari segi pendidikannya terlebih dahulu.
Quran surat yang kedua yaitu dari Quran surat Yunus ayat 101 yang berbunyi kuling duru ma dafis samawati wal ard wa ma tugnil ayatu wal dzikru an qaumil la yu'minun, yang artinya katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, Allah menciptakan tidak ada yang sia-sia. Semuanya bermanfaat. Jika apa? Jika kita orang yang mempunyai ilmu. Dengan ilmu, kita mampu mendapatkan segalanya. Man arodad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat harus dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin mendapatkan kedua-duanya harus dengan ilmu pula. Makanya urgensi ilmu pengetahuan dan teknologi sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis sejak dahulu kala. Yang ketiga, Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima nafi'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in fahya bil ard wa ma ba'da mautiha wa basa fiha min kulli dabatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhir bainas sama'i wal ardil la ayatil liqaumi yaqilun. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya antara siang dan malam. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dihidupkan bumi sesudah mati, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Artinya, simpulan dari ayat atau Quran surat Al-Baqarah ayat 164 ini adalah bagi siapa saja orang yang mampu menggunakan akal pikirannya, maka dia mampu mengetahui manfaat apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Pergantian siang dan malam bisa diukur dengan ilmu pengetahuan. Turunnya hujan bisa diprediksi dengan ilmu pengetahuan. Bahkan tanah yang tandus bisa hidup kembali dengan ilmu pertanian. Sungguh urgensi sangat sekali untuk manusia suatu ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan teknologi ini lahirnya atau teori inspirasinya dari ayat-ayat Al-Quran. Jikalau apa? Jikalau kita mampu mengimplementasikan dan mampu mengejawantahkan maksud dari Al-Quran tersebut. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Bila taufik wal hidayah, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.